berjumpa dengan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan rohani. Iya. Memenuhi kebutuhan roh. Kalau ini enggak terpenuhi, maka mereka akan mengalami kekeringan. Saya baca di ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Ada satu tempat yaitu bait suci. Nah, itu yang menjadi tujuan dan sasaran mereka untuk ziarah ke sana. Iya. Di sana mereka datang untuk berdoa. Di sana mereka datang untuk apa? Beribadah. Di sana mereka datang untuk apa? Mereka datang di sini, di sana rindu bersekutu, berjumpa dengan Tuhan. Iya. Sore hari ini kira-kira sama seperti itu. Identik dengan hal yang demikian. Seperti perjalanan bangsa Israel yang datang ziarah di Yerusalem. Mereka memiliki kerinduan yang sangat dalam. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan mereka ini dari rumah mereka, dari kediaman mereka menuju ke Yerusalem bukan perkara mudah. Dan mereka ziarah ini bukan perjalanan santai. Dan perjalanan ini adalah merupakan sebuah perjalanan yang diharuskan bagi mereka untuk pergi ke sana untuk memenuhi kebutuhan rohani. Iya. Sehingga mereka begitu rindu datang bersekutu, datang. Dan mereka datang dari tempat yang jauh-jauh. Iya. Dan bukan perkara mudah dalam perjalanan mereka dari tempat yang jauh. Ada banyak tantangan yang mereka hadapi dalam perjalanan mereka. Menuju ke Yerusalem. Berpuluh-puluh kilometer mereka pergi ke sana. Sore hari ini berbahagialah kita. Kita datang di sini. Kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Bukan hanya setor muka saja. Supaya dilihat orang, saya datang. Tetapi saya datang, saya rindu berjumpa dengan Tuhan. Amin. Dan Tuhan melihat engkau. Kalau tuh kami sebagai gembala terkadang enggak terpantau. Tapi ada mata Tuhan yang memantau engkau. Iya. Ada mata Tuhan yang memperhatikan engkau. Karena engkau mau datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Mereka jalan kaki menuju ke Yerusalem. Mari kita balik dalam tulisan firman Tuhan di sini. Dan dalam perjalanan mereka ke sana, ayatnya yang ke-8 berkata, ayat 7 berkata, apabila melintasi lembah Baka. Ibu bapak pasti sudah pernah dengar ini renungan, tapi saya rindu untuk kembali kita melihat pesan firman. Jadi dalam perjalanan mereka naik gunung, turun gunung, mereka berjalan pada siang hari panas. Pada waktu malam hari kedinginan. Dan mereka terus berjalan maju. Terus berjalan. Saya tanya pada kita. Kalau kita ada pada posisi seperti itu. Apa kira-kira yang akan engkau lakukan? Capek enggak? Capek tidak? Ya capek. Iya. Kondisi sekarang. Kalau mau pergi ke satu tempat, kalau nggak ada sarana, nggak ada fasilitas, enggan. Padahal mau datang beribadah, ya kan? Nah, kalau seperti ini tidak ada. Mereka jalan kaki. Dan firman berkata, apabila melintasi lembah Baka. Lembah Baka ini adalah bicara tentang tantangan, ratapan, tangisan. Nah, yang mereka alami di dalam perjalanan kehidupan mereka untuk mau mencari Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi hal yang saya mau sampaikan kepada kita saudara-saudara ya, untuk kita memaknai di dalam kita melayani dan mengiring Tuhan memang bukan hal yang mudah. Iya. Tuhan menuntut kesetiaan di dalam engkau untuk jangan menyerah. Iya. Jangan menyerah apapun yang engkau alami, apapun yang engkau hadapi. Engkau mau terus maju, maju dan maju terus.
Firman berkata, apabila melintasi lembah Baka adalah bicara tentang tantangan, ratapan, air mata, dan tangisan. Adakah di antara kita menghadapi kondisi-kondisi yang seperti itu di dalam pelayananmu, di dalam pengiringanmu kepada Tuhan? Saya percaya itu ada. Lalu bagaimana responmu ketika engkau menghadapi kondisi-kondisi yang seperti itu? Saya mau sampaikan lewat pesan firman Tuhan kembali lagi. Jangan engkau berhenti. Ketika engkau Tuhan izinkan ada pada lembah Baka ini. Ada ratapan, ada tangisan. Iya. Yang membuat seolah-olah engkau benar-benar saya ada seperti pada titik nol. Tapi kita tetap percaya nanti di ayat selanjutnya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan. Dan ketika mereka mau pergi ke Yerusalem, mereka ke sana tidak dengan tangan kosong. Iya. Mereka pergi tidak dengan tangan kosong. Ada sesuatu yang mereka bawa ke sana. Sebagai sebuah persembahan. Sebagai wujud mereka mengasihi Tuhan. Jadi dari rumah mereka yang jauh, yang berpuluh-puluh kilometer, mereka membawa itu. Itu yang disebut dengan datang berziarah. Untuk datang di rumah Tuhan. Mereka membawa apa yang akan mereka bawa, mereka persembahkan. Dan Tuhan memperhatikan nilai persembahan yang mereka bawa. Nilai di sini bukan bicara soal angka. Tetapi kesungguhan mereka untuk mereka mau berkorban untuk Tuhan. Iya. Menjadi nilai yang berharga di mata Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, sehingga apa yang mereka bawa ini, mereka persembahkan di bait suci. Iya. Sebagai sebuah persembahan mereka untuk Tuhan. Naik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melimpahkan berkat atas mereka. Ini bicara tentang prinsip di dalam kehidupan kekristenan. Untuk siap mau berkorban dalam kita melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan Tuhan sumber berkat memberkati kita. Dan dalam perjalanan mereka juga pun ada banyak tantangan yang mengancam. Iya. Ada penyamun-penyamun yang mengancam. Nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah ini di sana Yerusalem masih jauh nggak kelihatan. Lalu mereka jalan sambil bernyanyi. Nyanyian ziarah sambil bernyanyi. Ziarah sambil berjalan mereka bernyanyi. Sambil berjalan mereka bernyanyi. Nyanyian ziarah, terus tadi ditulis apa kata Alkitab? Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Bahwa di dalam perjalanan mereka terkadang mengalami apa yang disebut dengan kesesakan. Tetapi mereka mau berseru kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Karena ada tantangan yang mereka hadapi dalam perjalanan. Iya. Bisa saja ada orang-orang jahat yang coba mengganggu mereka. Nanti kita akan lihat. Tetapi ketika mereka mengalami kondisi-kondisi demikian, mereka berseru kepada Tuhan. Ibaratnya kalau seandainya saya bisa sampaikan, Tuhan tolong kami dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Ada banyak orang-orang di sekitar kami yang mencemooh kami, yang mengolok-olok kami. Iya, kami berseru hanya kepadamu Tuhan. Ini kami sedang dalam perjalanan. Ini kami sedang. Jemaat dikasih Tuhan. Dalam pelayanan pengiringan kita kepada Tuhan. Bukan berarti pun juga kita tidak pernah mengalami kondisi demikian. Terkadang Tuhan izinkan kita mengalami kondisi-kondisi yang demikian. Saudara-saudara. Tapi yakinkanlah bahwa ketika engkau mungkin sama seperti bangsa Israel yang dalam perjalanan mengalami kesesakan. Kita tetap berseru kepada Tuhan. Haleluya. Kami berseru hanya kepadamu. Sebab dengan keyakinan ketika berseru, maka Tuhan adalah penolong yang setia. Celakalah aku. Karena
harus tinggal sebagai orang asing di Mesek karena harus diam di antara kemah Kedar. Iya, perjalanan yang jauh sehingga membuat mereka terkadang menjadi orang asing yang tinggal di rumah-rumah orang Kedar. Ayat 6, coba tampilkan terus ayat 6. Apa yang dapat kita lihat di situ? Cukup lama aku tinggal bersama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Ini kisah Mazmur 120 ini adalah kisah perjalanan bangsa Israel, ya, ziarah ke Yerusalem. Dan kondisi-kondisi ini yang mereka hadapi dalam perjalanan. Cukup lama aku tinggal bersama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Jadi mereka dapati di pinggir jalan berjumpa dengan orang yang selalu suka bikin keributan. Tidak suka damai. Yang suka memancing. Bagi mereka bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan mereka untuk menuju ke Yerusalem. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tantangannya berat. Tantangannya berat. Dalam pelayanan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, terkadang kan kondisi-kondisi demikian datang seolah untuk memancing saya, untuk akhirnya kemudian saya terpancing. Dan saya kehilangan kendali, bisa saya marah, bisa saya emosi, bisa saya benci. Dan ini yang dihadapi oleh mereka dalam perjalanan mereka untuk berziarah. Tapi puji Tuhan, kita memiliki pengendalian diri untuk hal itu. Amin. Karena apa? Karena kita mau datang pada Tuhan. Saudara, sehingga berat enggak perjalanan mereka menuju ke Yerusalem? Berat. Berat perjalanan mereka. Sehingga perjalanan mereka ini merupakan sebuah gambaran perjalanan kekristenan. Perjalanan orang percaya, saya dan saudara untuk mencari Tuhan. Maka saya mau sampaikan pada kita semua. Di dalam pencarian engkau untuk ke Yerusalem, maka mari. Engkau harus benar-benar serius, jangan main-main. Amin. Jangan santai. Iya, jangan santai. Saudara, Alkitab memberikan sebuah nubuatan tentang keadaan di akhir zaman yang semakin jahat. Keadaan yang ada sekarang ini begitu luar biasa dan entah seperti apa nanti ke depan. Di depan mata kita melihat hal-hal yang terjadi yang seolah memperdaya kita untuk akhirnya kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Mazmur 84 ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Iya. Ini enggak masuk di akal, iya kan? Kalau orang berjalan, dia makin lama makin gak kuat. Iya. Iya. Tetapi firman berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat. Ada progres di dalam perjalanan mereka. Iya. Alkitab kan berkata kepada bangsa Israel, kalian naik, tambah naik, bukan turun. Kekristenan orang percaya Tuhan mau hidup rohanimu naik, 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 bukan turun. Tetapi untuk naik itu memang bukan perkara mudah. Amin. Mana lebih gampang, naik atau turun? Apa? Mana? Turun. Kalau mau naik itu butuh perjuangan. Iya. Dan kalau mau turun itu gampang kalau mau turun. Amin, saudara-saudara. Iya. Nah, demikian juga dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Ada progres kehidupan kekristenan yang terus naik. Ini bicara tentang pertumbuhan rohani. Iya. Sehingga di dalam ibadah, dalam persekutuan, itu menanamkan nilai-nilai pertumbuhan rohani. Dan Tuhan mencari mereka yang bertumbuh dan berbuah. Kalau enggak bertumbuh dan berbuah, maka ditebang dia percuma.
saudara-saudara. Tapi kita di sini, saya percaya, kita mau menjadi pribadi yang bertumbuh dan berbuah. Amin. Supaya Tuhan bisa mendapatkan sesuatu di dalam kita. Ternyata Tuhan membutuhkan saya dan saudara dalam pengertian, adakah sesuatu yang kudapat darimu? Ketika dia menghampiri pohon ara, nggak ada buah pohon ara itu, dan akhirnya pohon ara itu kering. Saudara yang dikasih Tuhan, begitu juga di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang keluar dari kita. Tapi saya mau katakan, buah yang keluar dari kita adalah bicara tentang sesuatu yang bernilai, yang dapat dinikmati orang lain. Itulah yang Alkitab rumuskan, jadilah berkat. Amin, saudara-saudara. Bagi semua orang. Iya. Seperti apa konsepnya? Iya. Apa yang ada padamu? Perkataan, sikap, perilaku. Jadi berkat bagi orang lain. Dan orang lain akan terberkati melalui dirimu. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita semua yang ada pada kesempatan ini. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Pertama, saya mau sampaikan. Karena mereka mengandalkan kekuatan Tuhan. Katakan amin. Iya. Di sini artinya bahwa mereka tidak mengandalkan kekuatan diri. Kalau mereka mengandalkan kekuatan diri dalam perjalanan yang berpuluh-puluh kilometer, saya percaya mereka tidak akan tembus di Yerusalem. Ya, saya percaya. Karena apa? Karena tantangan yang mereka hadapi berlapis-lapis. Ya, berlapis-lapis tantangan yang mereka hadapi. Berlapis-lapis tantangan demi tantangan. Ibu bapak, ada berapa lapis tantangan yang kau hadapi? Kadang Tuhan izinkan ada tantangan yang kita hadapi. Sehingga terkadang menjadi keluhan, Om, masalah satu belum selesai, datang lagi lapisan kedua. Om, belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang berikut. Berlapis-lapis. Saudara yang dikasih Tuhan, hanya ada satu hal yang bisa kita mampu menghadapi tantangan-tantangan itu. Kita mengandalkan Tuhan. Amin. Saya katakan tadi, kalau bangsa Israel ini mau menuju ke Yerusalem berjuang mengandalkan kekuatan diri, saya yakin tidak akan tembus. Iya. Karena apa? Karena kekuatan diri mereka enggak punya kekuatan lebih untuk menghadapi penyamun-penyamun. Iya. Menghadapi orang-orang yang mengolok-olok mereka. Iya. Menghadapi kesesakan yang mereka dapati. Menghadapi orang-orang yang pembenci tadi yang ditulis. Iya. Menghadapi orang-orang yang tidak suka perdamaian. Kalau mereka maju dengan kekuatan sendiri, saya percaya nggak akan bisa. Tapi karena ada kekuatan Tuhan yang mereka andalkan di dalam mereka, maka mereka dimampukan. Ada pengendalian diri, ada kesabaran, ada ketabahan di dalam mereka. Alasan yang kedua, karena apa? Karena mereka mau fokus pada panggilan yang ada di depan. Mau fokus, jadi fokus ke depan. Iya. Firman Tuhan berkata, pasti semua tahu, ini untuk mereview kembali. Ada pribadi yang gak fokus pada waktu Tuhan akan membinasakan kota Sodom dan Gomora. Yaitu istri Lot. Dia tidak fokus pada panggilan. Iya. Dia menoleh ke belakang. Itu bicara kehilangan fokus. Apa yang terjadi Alkitab? Mereka yang kehilangan fokus akhirnya di situ dikatakan menjadi tiang garam. Enggak maju. Iya. Memang demikian. Saudara, kalau kita kehilangan fokus, kita tidak akan bisa maju. Iya. Maka Tuhan mau supaya engkau fokus dalam pelayanan, dalam perjalanan iman, dalam perjalanan rohani di dalam Tuhan. Sehingga bangsa Israel dalam tulisan ini berkata, mereka makin lama makin kuat karena ada spirit dalam diri mereka yang ada di depan. Sehingga apa?
Fokus mereka tidak menghiraukan keadaan di sekitar. Apapun yang kadang coba mengganggu di dalam kehidupan perjalanan iman kita, kita mau fokus kepada Tuhan. Amin. Iya. Sebab gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita justru hanya akan memperlambat perjalanan kita untuk kita tidak maju. Iya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, bangsa Israel dalam perjalanan mereka ada banyak gangguan-gangguan di sekitar yang mengganggu mereka. Tadi sudah kita baca hal-hal yang mengganggu mereka. Tapi mereka terus maju dan terus maju. Dan bahkan tambah makin kuat dan makin kuat. Karena apa? Karena di depan ada berkat, ada perjanjian Tuhan. Dan kerinduan mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Sehingga keadaan gak membuat mereka berhenti. Sehingga mari kita jangan pernah engkau berhenti melayani Tuhan. Amin. Jangan berhenti mengiring Tuhan. Kalau tuh ada pergumulan, ada persoalan, kita minta kekuatan Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada kita kekuatan untuk supaya saya tetap terus bisa melangkah maju. Terus memandang kepada Tuhan. Aku melayangkan pandanganku kepada Tuhan. Pandang saja kepada Yesus. Dialah yang berkuasa. Dia dalam perjalanan iman. Alasan yang ketiga dalam tulisan firman Tuhan, mereka berjalan makin lama makin kuat, yaitu karena mereka memiliki orientasi yang benar, orientasi kebenaran. Iya. Karena mereka percaya mereka berjalan ada pada jalan kebenaran. Kehidupan roh dia tetap terus menggelora. Iya. Kehidupan roh dia terus menyala. Iya. Karena apa? Karena saya sedang menjalani sebuah perjalanan iman yang berorientasi pada kebenaran. Iya. Maka saya mau sampaikan, kita yang ada pada sore hari ini, kita sedang berjalan pada jalan kebenaran. Sehingga engkau tidak ragu, kita tidak ragu dan kita tidak takut. Kita percaya saya sedang berjalan dalam kebenaran. Karena kita sudah dimerdekakan dan menjadi hamba kebenaran. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Sehingga itu sebabnya kita punya keberanian untuk datang kepada Tuhan. Ibu bapak, hari ini, sore hari ini kita sedang menghadap Tuhan loh. Amin. Dari rumahmu jauh maupun dekat, hari ini kita sedang menghadap Tuhan. Bukan hal yang biasa-biasa sore hari ini. Maka kita mau menghargai dia. Iya. Engkau yang sudah bercapek-capek, berlelah-lelah dari rumahmu. Engkau datang mau menghadap Tuhan. Hei, luar biasa. Menghadap bupati, menghadap gubernur, apa terlebih menghadap presiden. Terlebih ini menghadap Tuhan. Haleluya. Amin. Senang gak menghadap Tuhan? Senang. Kita menghadap Tuhan dan Tuhan melihat kita sore hari ini. Ini Tuhan, saya sedang mau menghadap engkau. Iya, dan saya datang mau mempersembahkan persembahan saya. Terus pikul, terus mau kemana? Mau ziarah. Mereka membawa apa yang mereka bawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang terbesar di dalam apa yang kita bawa, Alkitab memberi rujukan dalam kehidupan kekristenan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi Allah. Sudahkah engkau bawa itu dengan orientasi untuk Tuhan yang disenangkan? Iya. Untuk Tuhan yang dimuliakan, bukan untuk manusia. Saudara-saudara, untuk dia yang disenangkan. Sehingga saya mau mempersembahkan ini Tuhan. Hari ini saya mau berjumpa dengan engkau. Dan saya mau persembahkan hidupku, keluargaku, pekerjaanku, pelayananku kepadamu Tuhan. Dan mereka persembahkan itu di bait suci. Fokus kepada Tuhan, mau mencari dia. Dan saya percaya dia layak untuk ditemui. Dia berkenan untuk dijumpai. Dan saya percaya
perjumpaan kita dengan Tuhan pada sore hari ini akan mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita. Baik pribadi maupun keluarga kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Lembah baka, penderitaan dan ratapan diubah menjadi berkat yang bermata air. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Sore hari ini kita datang mau berjumpa dengan Tuhan. Dan saya yakin dia ada di sini. Dan dia mengerti setiap keadaanmu apa yang engkau sedang hadapi. Dan kita yang mau datang kepada Tuhan mau berjumpa dengan dia. Kita mau menyerahkan dan mau berserah kepada tangan Tuhan. Sebab hanya dia yang sanggup untuk menolong setiap engkau. Bangsa Israel dalam perjalanan ziarah menuju ke Yerusalem. Mereka menghadapi banyak tantangan. Mereka diolok-olok. Mereka menghadapi cacian dan makian. Berbagai kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Godaan-godaan yang membuat mereka seolah berhenti saja, jangan maju. Tetapi mereka terus maju karena mereka percaya di depan sana ada berkat yang Tuhan persiapkan. Maka bagi kita pun juga mari, di dalam pencarianmu kepada Tuhan, saya yakin dan percaya dia ada dan dia akan menyambut setiap engkau. Karena sore hari ini dengan kerinduan yang sama seperti apa kata firman, kita datang mau berjumpa dengan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman